Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Irawan ST, Unit Kerja SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12 Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi pembelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar teknik otomotif dengan materi pembelajaran alat ukur elektrik atau elektronik, ampermeter atau multimeter. Ampermeter. Ampermeter singkatan dari ampere, volt, dan ohmmeter. Alat ini berfungsi untuk mengukur besar arus listrik, tegangan listrik, dan tahanan listrik. Ampermeter disebut juga multitester atau multimeter karena alat ini mampu mengukur beberapa macam besaran listrik. Jenis ampermeter. Ampermeter ada dua jenis, yaitu ampermeter analog atau biasa dan ampermeter jenis digital. Bagian-bagian ampermeter analog. Yang pertama ada skala, yang kedua ada pointer atau jarum penunjuk, bagian yang ketiga yaitu zero adjuster screw atau skru penyetel nol, bagian yang keempat ada tombol penyetel nol untuk ohm, yang kelima ada range selector knob atau tombol pilihan. Yang keenam ada jack positif atau colokan positif. Yang ketujuh ada jack negatif atau colokan negatif. Dan yang kedelapan ada test pin. Adapun fungsi bagian-bagian ampermeter analog adalah yang pertama skala. Skala adalah garis kolom yang mempunyai satuan ukur. Contoh, misalkan skala ohm, DCV atau ACV, dan DCA. Yang kedua, zero adjuster screw adalah skru penyetelan posisi awal ke angka 0 yang berada di sisi kiri skala. Yang ketiga ada tombol adjuster knob, yaitu tombol penyetelan posisi awal ke angka 0 yang berada di sisi kanan skala. Ini khusus untuk ohmmeter. Kemudian ada range selector knob, adalah saklar penunjuk pemakaian batas satuan ukuran yang diinginkan. Contoh satuan misalkan ohm, ada kali 1, kali 100, dan kali 1K. Satuan DCV antara lain 2,5, 10, 50, 250, dan 1000. Kemudian untuk ACV 2,5, 10, 50, 250, 500, dan 1000. Kemudian satuan DCA misalnya 0,5A, 25 mA, dan 50 mikron. Kemudian ada test pin, adalah pin dengan kabel merah positif dan negatif. Pin ditempelkan pada alat yang akan diukur. Kemudian bagian-bagian ampermeter digital, yang pertama ada monitor atau layar, yang kedua ada selektor button atau tombol pemilih, kemudian yang ketiga ada range button atau tombol batas pengukuran, dan yang keempat ada selektor knob atau tombol pilihan besaran, dan yang kelima itu ada test pin. Fungsi-fungsi bagian ampermeter digital, yang pertama monitor adalah layar yang menunjukkan hasil pengukuran dan satuan yang digunakan. Kemudian selektor button adalah tombol untuk memilih jenis atau varian besaran yang dipilih. Contoh misalkan untuk volt ada dua jenis, yaitu DC dan AC. Kemudian range button adalah tombol memilih batas atau besarnya satuan yang digunakan. Contoh untuk ohm bisa dipilih ohm, kilo ohm, dan mega ohm.
Kemudian selektor knob adalah saklar penunjuk besaran yang akan diukur. Contoh, pilih V, ohm, atau miliampere. Kemudian tes pin adalah pin dengan kabel merah positif dan hitam negatif. Pin ini ditempelkan pada alat yang akan diukur. Cara mengukur hambatan dengan multitester atau multimeter. Yang pertama, posisikan saklar pemilih multitester pada area ohm mulai dari skala pengukuran terkecil, misalkan 1x1. Kemudian yang kedua, set 0 dengan menghubungkan probe positif dengan probe negatif, pastikan jarum menunjukkan angka 0. Jika tidak menunjukkan angka 0, putar knob pengatur jarum sampai jarum menunjukkan angka 0. Yang ketiga, ukur hambatan menggunakan multitester. Jika jarum tidak bergerak atau hanya bergerak sedikit sehingga susah untuk dibaca, maka putar skala pemilih ke skala tingkat di atasnya, misalkan kali 10. Jika belum terbaca lagi, naikkan lagi menjadi kali 100 dan seterusnya. Cara membaca hasil pengukuran hambatan. Yang pertama, lihat angka yang ditunjukkan jarum pada deret angka ohm. Kemudian 2, lihat skala pada saklar pemilih. Yang ketiga, kalikan angka yang tertunjuk jarum dengan angka pada saklar pemilih. Nah, contoh 1 ini kita lihat hasil pengukuran. Kalau kita lihat pada skala ohm itu adalah 10. Kemudian selektor menunjukkan angka kali 1, maka hasilnya adalah 10 dikali 1, hasilnya adalah 10 ohm. Contoh 2, ini kalau kita lihat hasil pengukuran pada skala ohm adalah 140. Kemudian selektor menunjukkan angka kali 10. Maka hasilnya adalah 140 dikali 10. Maka hasilnya 1400 ohm atau 1,4 kilo ohm. Kemudian cara mengukur tegangan DC dengan multitester. Yang pertama, sebelum kita melakukan pengukuran, jangan lupa untuk set 0 dengan memutar knob pengatur jarum sampai jarum penunjuk sejajar dengan angka 0 pada baris angka skala DC. Yang kedua, setelah dilakukan set 0, barulah kita dapat menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan. Adapun cara membaca hasil pengukuran tegangan DC adalah yang pertama, ukur tegangan menggunakan multitester dengan memutar skala pemilih ke skala pengukuran DCV pada skala terbesar terlebih dahulu, misalkan DCV 1000. Yang kedua, jika jarum tidak bergerak atau hanya bergerak sedikit sehingga susah untuk dibaca, maka putar saklar pemilih ke skala 1 tingkat di bawahnya, misalkan DCV 250 dan seterusnya. Kemudian lihat angka saklar pemilih. Yang keempat, lihat skala maksimal yang sebanding dengan saklar pemilih untuk mempermudah perhitungan. Contoh, jika saklar penunjuk 250, maka skala yang dipilih adalah 250. Jika saklar penunjuk 50, maka skala yang dipilih adalah 50. Kemudian yang kelima, hasil pengukuran adalah angka skala berbanding angka skala maksimal dikalikan skala pada selektor pemilih. Atau pilih deret angka yang skala maksimalnya yang mudah diperbandingkan dengan skala pemilih. Contoh misalkan untuk pengukuran DC seperti pada gambar berikut. Kita lihat pada H
hasil pengukuran DCV itu hasilnya adalah 8. Kemudian kita lihat saklar pemilihnya menunjukkan angka 1000. Maka hasil yang didapat adalah 8 berbanding 10 dikali 1000. Maka hasilnya adalah 800 volt DC. Contoh kedua, kita dapat hasil pengukuran pada skala DCV itu adalah 140. 140 berbanding 250 dikali 250, maka hasilnya adalah 140 volt DC. Contoh yang ketiga, misalkan hasil pengukuran pada apometer didapat hasilnya itu adalah 22. 22, kemudian saklar pemilih menunjukkan angka 50, maka 22 berbanding 50 kali 50, maka hasilnya adalah 22 volt. Kemudian cara mengukur tegangan AC dengan multitester atau multimeter. Nah, untuk membaca dan mengukur tegangan AC, maka langkah yang dilakukan adalah sama seperti langkah mengukur tegangan DC atau DCV, hanya saja saklar pemilih diarahkan pada pengukuran AC pol, bukan pada DC pol. Contoh misalkan pada hasil pengukuran berikut, kalau kita lihat pada skala ACV yang skala maksimalnya 10, kita lihat didapat hasil pengukuran jarum menunjukkan angka 2,2. Kemudian saklar pemilih pada selektor itu menunjukkan angka 1000. Maka hasil pembacaannya adalah 2,2 berbanding 10 dikali 1000, maka hasilnya adalah 220 volt AC. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.